Desak polisi tangkap tersangka kasus pencabulan anak. Sejumlah elemen masyarakat datangi kantor Polres Singkawang. Satgas Ketahanan Pangan Kota Pontianak monitoring harga dan stok pangan di pasar modern dan pasar tradisional di Kota Pontianak. Kontingen PON 21 Kalbar berhasil menambah pundi medalinya dari cabang olahraga catur. Halo pemirsa, apa kabar? Penyakit jantung di Kabupaten Kuburaya terus meningkat dari tahun ke tahun 20 hingga 30%. Petani tomat di Desa Punggur Kecil beralih menanam tanpa bakar. Bersama saya Ardi Sugianto, Nilas Putra News Kalimantan Barat. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa, desak polisi tangkap tersangka kasus pencabulan anak. Sejumlah elemen masyarakat datangi kantor Polres Singkawang. Mereka mengklaim bakal mengamankan sendiri tersangka jika Polres tak menangkap tersangka saat dilantik sebagai anggota DPRD. Sejumlah elemen masyarakat dari berbagai organisasi masyarakat dan sejumlah mahasiswa datangi kantor Polres Singkawang. Mereka mendesak agar polisi segera menangkap anggota DPRD Singkawang yang terpilih berinisial HA, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pencabulan anak. Bahkan apabila HA hadir dalam pelantikan sebagai anggota DPRD, mereka akan mengklaim mengamankan sendiri HA untuk kemudian dibawa ke Polres Singkawang. Rencana kami akan persiapkan untuk undangan mengadakan untuk kegiatan ini aksi di tanggal 17. Di tanggal 17 ini. Tuntutannya untuk menahan yang bersangkutan dengan alasan kami pertama, yang bersangkutan itu dalam tahap penyembuhan penyakit di batas tanggal 27 itu. Ya. Kenapa dia harus minta dilantik? Sedangkan dokter menyarankan supaya yang bersangkutan itu istirahat batas tanggal 27 September. Jadi itu alasan kami untuk membantu pihak kepolisian. Kalau tidak kami mau menangkapnya, kami suruh polisi tolong diamankan. Kalau polisi tidak mau mengamankannya, kami yang gerakan di tanggal 17 itu yang akan mengamankannya. Sementara saat ini pihak kepolisian masih belum dapat melakukan pemeriksaan terhadap HA usai ditetapkan sebagai tersangka. HA dikabarkan sedang menjalani perawatan akibat sakitnya dan diperkuat dengan surat keterangan dokter yang diterima pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Singkawang, Ibtu Dedi Sitepum menegaskan, pihaknya tidak main-main dengan perkara pencabulan anak ini. Kami sampaikan, ya, Polres Singkawang selama ini tidak ada melakukan main-main terkait dengan perkara anak. Semua perkara di bawah kepemimpinan saya sebagai Kasat Reskrim, silakan dicek ke pengadilan ataupun ke kejaksaan. Tidak ada satupun yang lolos dari kami, semuanya kita proses. Nah, terkait dengan yang sekarang, tolong ikuti mekanisme aturan. Kami juga tidak bisa semena-mena, karena ada aturan-aturan dari undang-undang yang mengatur terkait dengan masalah anak ini. Dan jelas, perkara ini memang sudah masuk dalam tahap proses penyidikan. Nah, kami silakan kalau memang meragukan kami silakan cek ke kejaksaan. SPDP dan penetapan tersangkanya sudah kita kirim per tanggal 16 Agustus. HA yang merupakan anggota DPRD terpilih Singkawang direncanakan bakal dilantik pada 17 September mendatang. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Pasca pemilu legislatif pada Februari kemarin, 45 anggota DPRD Kabupaten Kuburaya terpilih telah siap dilantik pada 17 September 2024. Saat ini persiapan sudah 99%, tinggal menunggu hari H pelantikan. Menyusul kabupaten lain di Kalimantan Barat yang telah melangsungkan pelantikan sejumlah anggota DPRD terpilih, Kabupaten Kuburaya juga akan segera melantik 45 anggota terpilih, sama seperti Kota Pontianak. Rencananya anggota DPRD Kabupaten Kuburaya akan dilantik pada 17 September mendatang pada pukul 14.30 di salah satu hotel di Kabupaten Kuburaya.
Ketua DPRD Kuburaya Agus Sudarmansah mengatakan saat ini persiapan pelantikan telah mencapai 99% dan tinggal menunggu hari pelantikan. Sampai saat ini sudah siap 99%, tinggal pelaksanaannya tanggal 17 September nanti, jam 2.30, jam 14.30. 99% sudah siap, tinggal pelaksanaan. Anggota DPRD nanti setelah dilantik bisa terus langsung tancap gas berkarya untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh rekan-rekan DPRD saat ini, melanjutkan bersinergi dengan pemerintah daerah. Agus berpesan kepada anggota DPRD terpilih agar menyelesaikan segala persoalan serta bersinergi dengan segala pihak untuk menciptakan daerah yang kondusif. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pemirsa, penyakit jantung dapat menyerang siapa saja, khususnya masyarakat yang tidak menerapkan pola hidup sehat. Dari data Dinas Kesehatan Kuburaya, penyakit jantung terus meningkat dari tahun ke tahun, sekitar 20-30%. Tak hanya orang dengan usia lanjut, penyakit jantung juga bisa dialami oleh anak-anak muda. Baik itu penyakit jantung koroner maupun serangan jantung dan henti jantung. Salah satu faktor penyebab menderita penyakit jantung di usia muda adalah faktor keturunan. Namun keturunan bukan menjadi satu-satunya faktor penyebab penyakit jantung di usia muda. Faktor lain adalah gaya hidup yang tidak sehat. PLT Kadinkes Kabupaten Kuburaya, Wan Iwansa mengatakan dari tahun ke tahun angka penyakit jantung yang menyerang masyarakat terus meningkat. Berdasarkan data, peningkatan berkisar 20-30%. Kalau kita melihat data yang ada di RSUD TBSI ya, bahwa untuk tahun 2021 itu ada 23 kasus, 2022 itu ada 58 kasus, dan 2023 kemarin terakhir ada 78 kasus baru ya, kasus baru penyakit jantung. Wan Iwansa menjelaskan adanya fenomena ini membuat pihaknya meningkatkan edukasi terhadap masyarakat untuk rutin mengecek kesehatan, serta selalu menerapkan gaya hidup sehat. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Ketahanan Pangan Kota Pontianak melaksanakan monitoring harga dan stok pangan di pasar modern dan pasar tradisional di Kota Pontianak. Dari hasil pantauan untuk ketersediaan stok pangan masih mencukupi, begitu juga harga kebutuhan pokok masih stabil. Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kota Pontianak secara rutin memantau harga dan ketersediaan pangan di lapangan. Hal ini merupakan upaya menekan angka inflasi di Kota Pontianak. Satgas sendiri meninjau swalayan Citra Jeruju dan Pasar Teratai di Kecamatan Pontianak Barat. Secara umum harga komoditas bahan pokok relatif stabil, tidak terjadi gejolak harga. Selain itu ketersediaan bahan pokok diperkirakan aman dalam 3 bulan ke depan. Sedangkan untuk stok ketersediaan beras diperkirakan masih mampu bertahan hingga akhir tahun 2024. Karena pengiriman beras ke Kalimantan Barat selalu terjadi setiap pekan. Tadi kita bersama dengan Pak PJ Wali Kota mengecek pasar, rantai, kemudian minimarket, sebagainya untuk memastikan bahwa produk-produk pangan yang ada di Kota Pontianak itu terjadi. Kemudian kita juga memastikan bahwa stok itu ada, dan kita mengecek harga daging ayam yang beberapa hari terjadi fluktuasi, tapi itu masih pada kisaran 20 di bawah 30 ribuan lah, artinya masih di bawah harga yang kita tentukan. Kemudian kita tadi sudah memastikan bahwa gula, beras, minyak tersedia. Nah ini kita patut kita pastikan karena ini berkaitan dengan konsumsi masyarakat Kota Pontianak untuk mengendalikan inflasi. Tadi Pak Wali sudah meninjau di pasar maupun di swalayan, alhamdulillah semua harga normal. Yamin menambahkan dari pantauan Satgas Ketahanan Pangan di Pasar Teratai, untuk harga beras medium Rp14.000 per kilogram, beras SPHP Rp13.100 per kilogram, cabai rawit merah Rp75.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram, minyak goreng kemasan premium Rp18.333 per liter, daging ayam ras Rp28.333 per kilogram.
dan telur ayam Rp29.667 per kilogram. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Cabang catur tambah pundi medali. Informasi untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua.
Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Pemirsa, saat ini para petani masih memanfaatkan tanah bakar untuk memulai bercocok tanam. Namun seiring berjalannya waktu, para petani mulai beralih menanam tanpa bakar. Tanam tanpa bakar yang saat ini juga diterapkan para petani tomat di Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kuburaya, dinilai menghasilkan panen yang lebih berlimpah. Di musim curah hujan yang minim, para petani dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, agar tidak menimbulkan kabut asap yang mencemari udara bersih. Seiring berjalannya waktu, sejumlah petani di Kabupaten Kuburaya saat ini mulai beralih dengan metode menggunakan lapisan penutup organik di bedengan lahan pertani seperti daun dan rumput kering yang didapat dari sekitar kebun. Petani tomat di Desa Punggur Kecil Solihin mengatakan, metode ini memiliki manfaat sangat banyak, baik dari modal dan cuaca berubah. Selain itu, hasil tanaman tomat juga melimpah. Baru mengalami untuk satu musim saat ini, baru pertama mulai gitu kan, dari yayasan Phil itu. Manfaatnya sangat banyak, terutama dari modal gitu kan, lebih irit dan aman untuk bedengannya itu. Ketika musim hujan tidak gugur gitu bedengannya itu, jadi tetap terjaga gitu. Jadi pohon-pohonnya tetap terjaga gitu. Sekali panen itu biasa kurang lebih 200 kilo. Solihin menjelaskan dirinya menargetkan hasil panen kali ini bisa mencapai 15 kali, yang setiap satu kali panen dapat menghasilkan 200 kilo tomat yang ia jual ke pengepul. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pemirsa, Basnas Kota Pontianak bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan unit pengumpul zakat Masjid Agung Al-Falah melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu di halaman Masjid Al-Falah, Kecamatan Pontianak Barat. Untuk membantu kaum duafa atau warga kurang mampu di sekitar masjid, Basnas Kota Pontianak bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota dan UPZ Masjid Agung Al-Falah melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk membantu para kaum duafa mendapatkan akses layanan kesehatan yang prima. Ketua Basnas Kota Pontianak, Sulaiman, mengatakan program layanan kesehatan gratis ini merupakan program rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Basnas Kota Pontianak. Ditargetkan sebanyak 50 orang kaum duafa mendapatkan layanan kesehatan. Layanan kesehatan gratis ini akan dilaksanakan sebulan 2 kali dengan pembagian 6 kecamatan secara bergantian. Program layanan gratis ini kita sudah, ini yang keempat, tahun yang keempat. Jadi kita keliling di 6 kecamatan. Jadi memang sasaran kami adalah UPZ Masjid. UPZ Masjid yang ada di Kota Pontianak. Kalau rentang umur kita tidak ada, ya, dari anak-anak sampai lansia. Jadi memang data ini kami ambil dari masjid. Jadi UPZ masjid yang mendata, terutama yang duafa yang di sekitar masjid. Jadi memang kami utamakan yang di sekitar masjid. Ya kami targetkan memang 50, tapi terkadang sampai 6-70 orang yang hadir. Gitu. Pemeriksaan yang dilakukan antara lain cek gula darah, kolesterol, dan lainnya. Selain itu, kaum duafa yang telah selesai diperiksa kesehatannya juga mendapatkan paket sembako yang sudah terdata oleh UPZ Masjid. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Pemirsa, kontingen PON 21 Kalbar berhasil menambah pundi medalinya dari cabang olahraga catur atas nama Muhammad Kamal Syah. Kamal berhasil menuntaskan 9 babak dengan posisi akhir pada peringkat ketiga. Keberhasilan kontingen PON 21 Kalimantan Barat ditunjukkan dari cabang catur.
atas nama Muhammad Kamal Syah dengan meraih perunggu. Bertanding di nomor catur kilat selama 2 hari, dari tanggal 10 sampai 11 September di Ballroom Miki Holiday Resort Hotel Berstagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Kamal berhasil menuntaskan 9 babak dengan posisi akhir pada peringkat ketiga. Ketua KONI Kota Pontianak, Nanang Setiabudi, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Muhammad Kamal Syah dengan mengalungkan medali serta menyerahkan tali asih kepada peraih medali PON 21 Aceh Medan 2024 yang sudah berjuang dan memberikan prestasi terbaik bagi kontingen Kalimantan Barat. Ananda Kamal Syah selaku atlet Percasi Kota Pontianak atas peraihan medali perunggu di kelas catur kilat untuk PON 21 tahun 2024 di Sumatera Utara, Medan, Prastagi. Ya, tentu harapan kami dari KONI Kota Pontianak mewakili KONI Provinsi Kalimantan Barat berharap pada Ananda Kamal Syah besok di kelas catur cepat dan kelas catur standar kami bermohon untuk bisa meraih medali yang terbaik untuk Provinsi Kalimantan Barat. Kamal, perasaannya udah dapat medali di PON? Kamal mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengurus KONI Kalimantan Barat dan KONI Kota Pontianak yang telah menyaksikan pertandingan dirinya serta berhasil merebut tempat ketiga. Semoga seluruh atlet PON Kalimantan Barat bisa meraih prestasi gemilang. Dari Medan, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ardi Sujanto beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.